Halo anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PKLH ya. Kalian buka dulu buku PKLH kalian, halaman 56. Kalau sudah dibuka, kamu akan melihat di halaman 56 itu ada sebuah gambar. Gambar apa kira-kira ya? Nah, kalau sudah dibuka bukunya, kamu perhatikan tuh ada gambar apa. Ternyata di situ ada gambar sebuah pasar, pasar Pandansari yang ada di Balikpapan. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pasti pernah, apalagi pasar Pandansari ya. Pasar Pandansari itu pasar terbesar di tempat kita. Di sana banyak dijual kebutuhan untuk sehari-hari, bisa sayur mayur, ada juga buah-buahan, banyak sekali di sana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pasar ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Diperhatikan ya pengertiannya apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama yaitu ciri-ciri pasar. Kamu bisa buka halaman 56. Kemudian jenis-jenis pasar di halaman 57. Kemudian fungsi pasar dan sampah yang ada di pasar. Oke, lanjut. Kita akan belajar ciri-ciri pasar. Ada 4 ciri-cirinya ya. Yang pertama, ada calon penjual dan pembeli. Yang kedua, ada jasa atau barang yang mau dijual. Kemudian yang ketiga, ada proses permintaan dan penawaran oleh penjual dan pembeli. Yang keempat, ada interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung atau tidak langsung. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada calon penjual dan pembeli. Nah, di pasar itu pasti ada penjualnya. Penjual apa? Banyak. Penjual baju, penjual sayur-sayuran, penjual apa lagi ya, oleh-oleh, banyak sekali di sana. Nah, dan tentu kamu akan menemui pembeli juga di sana. Kalau ada penjualnya tidak ada pembelinya, ya tidak bisa disebut pasar ya. Jadi pasti ada penjual dan ada pembelinya. Kemudian yang kedua ada jasa atau barang yang akan dijual. Nah, ini pasti ada barangnya. Masa ada orang jual tapi di depannya nggak ada barang-barang yang dijual? Nah, ada kayak gitu? Ada sih itu. Kalau online kan tidak terlihat ya, cuma diperlihatkan gambar. Nah, kalau kita pergi ke pasar, pasar tradisional contohnya di pasar Pansari, kamu langsung bisa pegang barang-barangnya. Adakah yang misalkan mejanya kosong? Nggak ada, pasti ada itu barang-barangnya di depan penjual tersebut yang ditawarkan ke pembeli. Kemudian yang ketiga ada proses permintaan dan penawaran oleh penjual dan pembeli. Misal penjualnya menjual barangnya terlalu mahal, kamu boleh menawarnya, tapi tidak di semua pasar ya. Ada beberapa pasar yang tidak boleh menawar karena sudah harga pas. Ada yang boleh menawar juga. Jadi agar kita memperoleh keuntungan. Kemudian yang keempat adalah ada interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung atau tidak langsung. Nah ini kalau kamu pergi ke pasar Pandansari bisa langsung ketemu penjualnya, bisa langsung ngobrol sama penjualnya. Kayak gitu. Kalau misalkan ada Bu yang tidak langsung ada, kita misal belanja online itu kita tidak ketemu penjualnya, cuma lewat pesan atau lewat WA, ngobrolnya kayak gitu, nggak langsung ketemu. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis pasar nanti ada dua ya. Pasar apa itu? Yang pertama pasar tradisional, yang kedua adalah pasar modern. Apa itu pasar tradisional? Pasar tradisional adalah pasar yang sifatnya tradisional. Kemudian di situ ada penjual dan pembelinya dan dapat tawar-menawar. Kalau di pasar tradisional kita boleh menawar ya. Misal harganya kemahalan, Bu, ini berapa harganya? Misal harga buah apel ini 15.000 nak.
"Wah, mahal sekali Bu, bolehkah saya tawar 12.000?" Nah, seperti itu. "Oh, belum boleh." "Ya sudah 11.000 deh," kayak gitu-gitu. Itu namanya menawar ya. Nah, kalau di pasar tradisional boleh. Contoh-contoh pasar tradisional itu ada di dekat kita. Salah satunya yaitu pasar Pandansari ya. Biasanya kalau pasar tradisional itu tempatnya kurang bersih. Ada juga sih yang bersih di Pasar Segar contohnya, Pasar Segar di Balikpapan Baru. Kemudian ada lagi satu pasar modern. Apa itu pasar modern? Pasar yang sifatnya modern. Pembeli itu tidak boleh menawar di situ, tidak bisa menawar. Kenapa? Karena barang-barang di sana harganya pas dan sudah ditempel di barangnya. Misal kamu mau beli apa ya, misal botol minuman atau mau beli tas. Kayak gitu sudah ada harganya, nggak boleh ditawar lagi. Nah, di mana contoh pasar modern itu? Pasar modern contohnya itu di plaza-plaza atau di mall. Nah, kayak gitu. Tempatnya pasti bersih, nyaman, nggak panas. Itu bisa disebut pasar modern. Kemudian apa sih fungsi pasar? Fungsi pasar ada 3. Yang pertama yaitu untuk pembentukan nilai harga. Yang kedua untuk pendistribusian barang. Kemudian yang ketiga untuk promosi. Yang pertama, apa pembentukan nilai harga itu? Nah, di pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Mereka akan saling tawar-menawar, akhirnya dibuat kesepakatan satu harga. Misal harga cabai berapa sekarang? Sudah ditentukan sekilonya 60.000, misal kayak gitu. Nah, siapa yang nentuin itu? Yaitu tadi, pembentukan nilai harga itu berasal dari pasar. Kalau kebanyakan orang beli 1 kilo 60.000 itu berarti patokan nilai dari cabai itu adalah 60.000. Jadi sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akhirnya terbentuklah nilai harga. Kemudian yang kedua, pendistribusian. Kamu ingat nggak apa itu distribusi? Nah, itu sudah pernah kita bahas ya. Produsen, ada produksi, ada produsen, ada distribusi, ada distributor. Nah, ingat nah. Distribusi itu adalah penyebaran barang. Nah, pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang kepada konsumen secara langsung. Jadi dari pabrik-pabrik, dari industri itu langsung menyetorkan barangnya, atau misal dari petani sayur itu langsung menyebarkan barangnya ke pasar-pasar. Jadi biar lebih cepat menjualnya, ketemu langsung sama konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah promosi. Apa itu promosi? Promosi itu adalah memperkenalkan produk-produknya pada konsumen. Misal ibu punya produk sebuah apa ya, jenis masakan misal, jenis bumbu masakan. Nah, itu nanti ibu bisa kenalkan nih di pasar-pasar yang ibu mau. Ini produksi dari Bu Ulan, silakan dibeli, rasanya enak loh, kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya mempromosikan ya. Kemudian lanjut, di Balikpapan itu ada peraturan dari wali kota mengenai apa peraturannya, yaitu penggunaan kantong plastik. Kamu kalau belanja sama ibumu pasti ibumu selalu membawa kantong belanja ya, tidak pakai plastik lagi. Kenapa? Karena di Balikpapan tidak diperbolehkan. Nah, peraturan wali kota atau perwali itu nomor 8 tahun 2018. Tanggal 3 Juli 2018, Kalimantan Timur melarang penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Kenapa kok memakai kantong plastik itu dilarang? Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Kenapa sih? Karena sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai, bahkan selama puluhan tahun. Ya. Nah, selanjutnya yaitu proses pembuangan sampah di pasar. Nah,
sampah di pasar itu sangat banyak anak-anak. Kamu kalau pergi ke pasar Pandansari misal, yang terdekat dengan tempat tinggalmu, itu ada sampah sayur-sayuran yang busuk, buah-buahan busuk, atau sampah itu nah yang ikan-ikan bekas kotoran ikan yang ibumu kalau beli kan bisa minta tolong dibersihkan, nah, kayak itu ikannya. Tuh kotorannya itu banyak sekali, itu bisa membuat bau ya. Nah, itu akan dibawa kemana nanti itu sampah-sampahnya. Nah, nanti ada petugas-petugasnya. Petugas kebersihan pasar akan membawa sampah-sampah tersebut ke TPS. Apa itu TPS? TPS adalah tempat pembuangan sementara. Jadi dikumpulkan dulu di pusat-pusat sampah. Kalau sudah di situ, nanti ada petugasnya lagi datang akan mengambil sampah yang ada di TPS, kemudian membawa sampah-sampah itu ke TPA. Apa itu TPA? Tempat pemrosesan akhir sampah ya, bukan tempat pembuangan akhir ya. Kalau kamu harus hafal ini TPS apa? TPS itu tempat pembuangan sementara. Kalau TPA tempat pembuangan akhir, bukan, tetapi tempat pemrosesan akhir. Ingat-ingat ya, pemrosesan, bukan pembuangan. Nah, setelah dibawa ke sana, sudah deh bersih. Di mana TPA kita? TPA kita berada di Manggar ya, daerah Manggar sana. Oke, anak-anak, selanjutnya buka buku PKLH kalian ya, halaman 60. Nah, di halaman 60 nanti ada sebuah tabel. Kamu disuruh mencatat contoh-contoh pasar tradisional dan pasar modern yang dekat dengan tempat tinggalmu ya. Nanti kamu sebutkan. Jangan satu ya, sebutkan paling tidak 5 kah atau 4 ya. Oke. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan Bu Ulan. Nah, jika nanti ada hal-hal yang kalian belum mengerti, boleh japri Ibu atau WA Ibu. Ya, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.